Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, pada kali ini ya, pertemuan sekarang kita akan belajar materi PABP di bab ketiga. Namun sebelumnya Bapak akan mengecek kerapihan terlebih dahulu. Oke. Silakan semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Oke, semuanya berdiri. Pakaiannya sudah rapi semua. Oke, rapi. Oke. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya sebelum ke pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kali. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam menimba ilmu pada siang kali ini. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Bapak yang pertama Aisyah ada? Anissa, Arman, Bintang, Firly, Gustini, Asri, Jembar, Mia, Muhammad Irgi, Muhammad Jamaluddin, Nada Salasa, Nadipa, Neng Sondari, Nurul Hidayah, Rapli, Repi, Rian, Rido, Rofi, Syafia, Suami, Susi, Jidni. Oke, terima kasih. Pada pertemuan sekarang kami kelihatan hadir semua ya. Oke, sebelumnya ya, sebelum ke pembelajaran, karena ini sudah sore ya, kelihatannya ngantuk ya. Maka dari itu Bapak minta semuanya untuk berdiri ya, supaya kita tambah semangat ya belajar hari ini. Tahu tepuk semangat? Tahu. Oke. Silakan ya, tahu, boleh tampak ke depan. Silakan. Ini ya, Bapak contohkan. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya ya. Tepuk semangat. Semangat. Silakan duduk kembali. Oke.
setelah ice breaking tadi kalian sudah terlihat semangat dan matanya sudah mulai melotot kembali. Selanjutnya sebelum ke pembelajaran, sebagai rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional dengan judul lagu Garuda Pancasila. Bapak minta KM-nya untuk ke depan memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan, semuanya berdiri. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan semuanya untuk duduk kembali. Di sini ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran peserta didik menganalisis manfaat, menghindari akhlak mazmumah, membuat karya yang mengandung konten manfaat, menghindari sikap mazmumah, meyakini bahwa akhlak mazmumah adalah larangan dan akhlak mahmudah adalah perintah agama, serta membiasakan diri untuk menghindari akhlak mazmumah dan menampilkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang harus kalian tercapai pada bab ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini dengan metode PBL, diharapkan peserta didik dapat menganalisis pengertian dan contoh perilaku berpoya-poya. Itu yang pertama. Kedua, peserta didik dapat menganalisis pengertian dan contoh perilaku sum'ah dan riya. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis pengertian dan contoh perilaku takabur. Keempat, peserta didik dapat menganalisis pengertian dan contoh perilaku hasad. Itu tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, ya, setelah kita menyanyikan lagu nasional sebagai rasa cinta kita terhadap air, inilah ada pemahaman bermakna. Ya, dengan kita tahu pemahaman bermakna ini, kita menjadi lebih serius di dalam materi yang akan dipelajari pada hari ini. Oke, di sini pemahaman bermaknanya, kebanyakan manusia ya, suka mendapat pujian, hanya sedikit yang mampu beramal secara ikhlas. Nah, di samping itu berbagai sifat tercela seperti berpoya-poya, riya, ya,
sum'ah, takabur dan hasad akan senantiasa dihembuskan oleh setan ke dalam hati manusia dengan tujuan menjerumuskan ke dalam neraka. Nah, sehingga dengan memahami materi ini kita perlu menghindari sifat-sifat tercela tersebut dengan senantiasa melakukan hal-hal terpuji agar kita menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Nah, materi ini sangat penting bagi kita semua, bisa diamalkan oleh kita semua sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan ya, karena yang akan dipelajari itu materi tentang berpoya-poya, sum'ah, takabur, riya dan hasad. Nah, apa yang kalian ketahui tentang perilaku berpoya-poya? Ada yang tahu? Oke, siapa namanya? Yang saudara Pak. Oke, silakan. Apa? Menghambur-hamburkan uang. Oke, tepuk tangan. Ya, itu adalah contoh perilaku berpoya-poya. Selanjutnya, apakah yang kalian ketahui tentang perilaku riya dan sum'ah? Ada yang tahu contoh perilaku riya? Oke. Oke, yang keras. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, apakah ada yang tahu ya contoh dari perilaku takabur? Ya, contoh perilakunya apa? Silakan. Merasa paling benar. Oke, tepuk tangan. Jadi sedikitnya kalian sudah tahu ya contoh perilakunya. Untuk lebih pahamnya kita pelajari. Ya. Selanjutnya materi pokok. Materi yang akan dipelajari pada pertemuan pertama di bab 3 ini yaitu 1. Pengertian dan contoh perilaku berpoya-poya. 2. Pengertian dan contoh perilaku riya dan sum'ah. 3. Pengertian dan contoh perilaku takabur. 4. Pengertian dan contoh perilaku hasad. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan sekarang. Oke. Selanjutnya, nah, amati ya. Kita belajar mengamati pertama. Lihat, amati gambar yang pertama. Setelah kalian mengamati gambar yang pertama, gambar yang kedua dan selanjutnya. Ya. Lihat gambarnya lalu apa yang ada di pikiran Anda dari gambar tersebut. Sudah, ya. Ada yang tahu gambar pertama itu gambar apa? Boros. Oke. Kedua, berpoya-poya. Ketiga, keempat, gambar apa? Keempat. Nah, yang keempat itu, ya betul ya. Jadi itu selfie. Jadi ketika beramal, ketika ibadah itu ditontonkan. Berarti itu contoh gambar apa? Ya. Oke, lalu amati lagi ya video di depan ini ya. Lihat. Silakan. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 10 bab 3 tentang berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Materi ini sudah mendukung merdeka ya. Mari kita mulai dengan menghindari sifat hidup berfoya-foya. Islam melarang
melampaui batas, nama lainnya adalah israf dan poros atau tafsir. Dalam pembelajaran kata, keduanya termasuk perbuatan setan. Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 berikut ini, yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara luas. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Serta dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 berikut ini, yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran surat Al-Furqan ayat 67. Nah, berikut ini beberapa contoh perilaku Islam dan tasbih yang harus kita jauhi. Mengambil makanan terlalu banyak dan tidak dihabiskan, berkata-kata yang tidak perlu dan tidak perlu, memakai perhiasan emas yang berlebihan bagi wanita, contohnya pakai gelang emas nih 10 biji di tangan, cara pakai. Tentu saja sikap-sikap ini menimbulkan dampak negatif, antara lain terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melalaikan akhirat, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, serta berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara mencegahnya yaitu membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, membiasakan bersedekah dan membantu orang, bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur, dan sebagainya. Selanjutnya, menghindari sifat riya dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah itu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Rasulullah SAW menegaskan bahwa riya termasuk syirik nafi, yaitu syirik yang sama dan tersembunyi. Selain itu, sifat riya menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 berikut ini, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang kecil yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada para kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Riya sendiri ada dua tingkatan, ada riya khalis dan riya syirik. Riya khalis atau khalis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Sedangkan riya syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena dia niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat riya dan sum'ah itu selalu menyebut dan mungkin amal baik yang telah dilakukan, beramal hanya karena sekedar tuntutan bersama orang lain, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai, dan lain-lain. Dampak negatifnya yaitu muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Oke, sudah ya, kalian tadi sudah mengamati gambar dan video. Nah, lalu di sini apa yang Anda ketahui hasil dari menonton video tersebut? Silahkan. Silahkan angkat tangan. Ada? Oke, Jiban, silahkan. Dapat diketahui dalam video
diberitahukan tentang ria dan juga berfoya-foya. Jadi video tersebut bertujuan untuk agar kita dapat menjauhi foya-foya dan sifat ria, dikarenakan sifat tersebut dapat menjadikan kita menjadi orang yang memiliki sifat yang tercela. Dikarenakan sifat tersebut merupakan sifat yang mazmumah yang harus kita hindari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Kita lagi, silakan. Silakan. Oke. Dari video tersebut diketahui bahwasanya kita dilarang untuk bersifat berfoya-foya atau boros karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran yang terdapat di video tadi di dalam Quran surat Al-Isra di salah satu ayatnya bahwasanya Allah menyebutkan sifat boros itu adalah saudara setan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok ya. Peserta didik dibagi kelompok dengan ketentuan satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Bapak akan membagi secara heterogen, yaitu berhitung. Jadi berhitung 1 sampai 5, lalu yang mendapatkan angka 1 itu kelompok 1, yang mendapatkan nomor 2 itu kelompok 2. Oke. Silakan dimulai dari 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya silakan kalian duduknya per kelompok seperti yang sudah dibagi tadi. Silakan per kelompok. Yang satu di sebelah sini ya, nomor 1 sebelah sini, nomor 2 sebelah sini, 3, 4, 5 belakang. Silakan. Sudah per kelompok? Sudah. Oke. Selanjutnya kalian tiap kelompok akan mengerjakan LKPD ya, yang mana di sini sudah Bapak sediakan LKPD-nya. Silakan ketua kelompoknya tiap-tiap kelompok untuk mengambil LKPD ke depan. Silakan ke depan. Oke, silakan tiap-tiap kelompok ya kerjakan LKPD-nya selama 20 menit ya. Nanti setelah 20 menit kalian akan presentasi ke depan ya. Mulai dari sekarang. Nah, di LKPD juga itu disediakan lembar jawaban. Silakan dikerjakannya di LKPD. Kelompok 4. Nah, itu di atasnya itu ada kelompok ya. Yang satu itu isi kelompok 1. Lalu diisi nama-nama anggotanya ya. Yang ditanyakan ya dari masing-masing kelompok. Ada.
diskusinya selesai ya. Selanjutnya yaitu silahkan tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya yang diwakili oleh ketua kelompoknya sesuai dengan materi atau tema yang dikerjakan. Oke, dimulai dari kelompok 1, silakan ke depan. Ya. Oke, silakan yang mewakili. Oke, silakan. Dengarkan yang lain. Perkenalkan, nama saya Feli dari kelompok 1. Saya akan membacakan tentang mengerjakan. Saya akan membacakan apa pengertian foya-foya dan berikan contoh perilaku foya-foya. Dalam Islam, berfoya-foya disebut dengan israf, yang artinya berlebih-lebihan baik dalam makan, minum, dalam penggunaan harta ataupun dalam hal lain, ataupun tadzir, yang artinya menghamburkan. Contoh pelaku berfoya-foya: berlebihan dalam makan dan minum, berlebihan dalam penggunaan harta. 2. Apa pengertian riya dan sum'ah dan berikan contoh perilakunya. Riya artinya melakukan ibadah dengan niat agar dipuji dan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Sum'ah berarti memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan mendapat pujian dan sanjungan. Contoh perilaku riya dan sum'ah: selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. 3. Apa pengertian takabur dan berikan contoh perilakunya. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sikap seimbang, sikap sombong. Contoh perilaku takabur: merasa dirinya paling benar, merasa dirinya lebih pandai. 4. Apa pengertian hasad dan berikan contoh perilakunya. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Contoh perilaku hasad: suka menghibah terhadap orang yang dia bencinya, memuji yang dihasadi saat di depannya. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, menurut kelompok 2 bagaimana tadi penampilan kelompok 1? Beri tanggapan dari isi materinya ya, itu sudah sesuai atau tidak menurut kelompok 2? Apa? Sudah sesuai. Oke, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi ya. Oke, selanjutnya dilanjut oleh kelompok 2. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia, perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerjasama, yaitu yang pertama, apa pengertian berfoya-foya. Pengertian berfoya-foya dalam Islam disebut dengan israf, yang artinya berlebih-lebihan dalam makan, minum, dalam penggunaan harta ataupun dalam hal lain, atau tabzir, yang artinya menghamburkan. Contohnya berlebihan dalam makan dan minum, berlebihan dalam berbelanja, dan lain-lain. 2. Apa pengertian riya dan sum'ah dan berikan contoh perilaku. Pengertian riya. Riya artinya melakukan ibadah dengan niat agar dipuji dan mendapat penghargaan dari orang lain. Sedangkan pengertian dari sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang
dilakukan kepada orang lain dengan tujuan mendapat pujian dan sanjungan. Contoh perilakunya yaitu selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. 3. Apa pengertian takabur dan berikan contoh perilakunya. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain. Contoh perilaku takabur yaitu merasa dirinya paling benar, merasa lebih pandai, merasa lebih tinggi, dan merendahkan orang lain. 4. Apa pengertian hasad dan berikan contoh perilakunya. Pengertian hasad yaitu sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain. Contoh perilakunya yaitu suka gibah terhadap orang yang dibencinya dan merasa gembira terhadap musibah yang menimpa orang yang dihasadi. Mungkin hanya sekian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana menurut kelompok 3 tanggapannya apa yang disampaikan oleh perwakilan kelompok 2? Silakan beri tanggapan. Silakan, siapa? Apa? Oke, sudah sesuai. Terima kasih ya. Selanjutnya lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyad. Saya akan mempresentasikan hasil dari berdiskusian dari kelompok saya. 1. Apa pengertian berfoya-foya dan contoh pelaku berfoya-foya? Dalam Islam, berfoya-foya disebut dengan israf, yang artinya berlebih-lebihan, baik dalam makan, minum, dalam penggunaan harta, atau dalam hal lain. 2. Pengertian riya dan sum'ah dan berikan contoh perilakunya. Pengertian riya artinya melakukan ibadah dengan niat agar dipuji, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Contohnya selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Pengertian sum'ah berarti memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan mendapat pujian dan sanjungan. Contohnya amalnya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. 3. Apa pengertian takabur dan berikan contoh perilakunya. 3. Jawabannya, takabur adalah sikap seorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Contohnya merasa dirinya paling benar, merasa dirinya lebih pandai, merasa dirinya lebih tinggi. 4. Apa pengertian hasad dan berikan contoh perilakunya. Hasad adalah sifat seorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menjaga nikmat tersebut. Contohnya suka gibah terhadap orang yang dibencinya, memuji yang dihasadi saat ada keburukannya, merasa gembira terhadap musibah yang menimpa orang yang dihasadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan. Dan terima kasih kelompok 3. Silakan tanggapi oleh kelompok 4 dari contoh dan pengertiannya menurut kelompok 4 yang disampaikan oleh kelompok 3 sesuai atau tidak. Yang keras. Oke, sudah sesuai. Terima kasih. Selanjutnya dilanjut ke depan yaitu kelompok 4. Nanti yang menanggapi kelompok 5. Nanti kelompok 5 ditanggapi oleh kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila dari kelompok 4, apa pengertian berfoya-foya dan berikanlah contoh perilaku berfoya-foya. Berfoya-foya dalam Islam disebut dengan israf, yang artinya berlebih-lebihan, baik dalam makan, minum, dalam penggunaan harta maupun dalam hal yang lainnya.
Contoh dari perilaku berpoya-poya yaitu berlebihan dalam makan dan minum, berlebihan dalam bekerja. Yang kedua, apa pengertian ria dan sum'ah dan berikanlah contoh perilakunya. Pengertian ria artinya melakukan ibadah dengan niat agar dipuji dan mendapat penghargaan dari orang lain. Sedangkan sum'ah berarti memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pujian dan sanjungan. Contohnya, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan dan beramal hanya sekadar ikut-ikutan bersama orang lain. Yang ketiga, apa pengertian takabur dan berikanlah contoh perilakunya. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa diri lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Contohnya, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pandai. Yang keempat, apa pengertian hasad dan berikan contoh perilakunya. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Contohnya, suka gibah terhadap orang yang dibenci dan memuji yang dihasadi saat berada di depannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Baik, silakan tanggapi oleh kelompok terakhir ya, kelompok 5. Apa yang disampaikan sudah sesuai menurut kelompok 5 atau bagaimana? Sudah sesuai. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok terakhir yang akan menanggapi nanti kelompok 1 ya. Silakan perwakilan kelompok 5 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan memaparkan hasil tugas saya. Yang pertama, apa pengertian berpoya-poya dan berikan contoh perilaku berpoya-poya. Dalam Islam, berpoya-poya disebut dengan israf yang artinya berlebih-lebihan. Contohnya, berlebihan dalam makan dan minum dan dalam belanja. Yang kedua, apa pengertian ria dan sum'ah dan berikan contoh perilakunya. Ria artinya melakukan ibadah dengan niat ingin dipuji oleh orang lain. Sedangkan sum'ah adalah memberitahukan atau memperdengarkan perilaku amal ibadah kepada orang lain. Contoh perilakunya yaitu malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tingkah halayak ramai, dan amalannya selalu ingin dilihat dan didengar oleh orang lain. Yang ketiga, apa pengertian takabur dan berikan contoh perilakunya. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Contoh perilakunya, merasa dirinya paling benar dan merasa dirinya lebih baik dan merendahkan orang lain. Yang keempat, apa pengertian hasad dan berikan contohnya. Contoh perilakunya, hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain. Contohnya, misalkan si A membeli kulkas dan yang kedinginannya adalah si B, karena si B tersebut memiliki sifat hasad atau iri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanggapi oleh kelompok 1. Silakan. Gimana tanggapannya? Bagus? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Bapak melihat dari tiap kelompok itu sudah sesuai ya, dari pengertian, dari contoh-contohnya ya, kalian semua luar biasa. Hebat-hebat tiap kelompok ya, bisa menyelesaikan LKPM-nya dengan begitu bagus dan juga lengkap beserta contoh-contohnya. Oke, namun di sini Bapak akan memberikan sedikit ya, tambahan buat kalian semua penjelasan dari apa yang sudah disampaikan oleh tiap-tiap kelompok. Yang pertama,
tadi pengertian berpoya-poya. Nah, dalam Islam ya, berpoya-poya itu disebut juga dengan israf, yang artinya berlebih-lebihan, baik dalam makan, minum, dalam penggunaan harta ataupun dalam hal yang lain. Lalu tadbir yang itu juga termasuk ke berpoya-poya, yang artinya menghambur-hamburkan. Nah, contohnya orang yang berpoya-poya itu atau orang yang israf dan tadbir, yang pertama berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Itu berlebih-lebihan. Padahal dengan makan satu piring juga itu sudah kenyang, ya ini membeli 3 piring atau 3 porsi. Nah, itu berlebih-lebihan, sehingga ketika sudah kekenyangan itu banyak sisa. Nah, itu termasuk israf atau berlebih-lebihan di dalam makanan. Kedua, ada yang berlebih-lebihan dalam belanja. Contohnya, kita banyak uang, ya. Padahal kerudung yang kemarin pun itu belum dipakai. Hari Minggu udah shopping lagi. Baju yang kemarin belum dipakai, udah shopping lagi beli. Nah, itu adalah berlebihan di dalam belanja. Nah, itu yang tambahnya. Selanjutnya, nah, lalu ada pengertian riya dan sum'ah. Ya. Di sini kebanyakan riya dan sum'ah itu mengartikan sama, padahal itu beda. Ya. Kalau riya artinya melakukan ibadah dengan niat agar dipuji dan mendapat penghargaan dari orang lain. Contoh, ya, si A, ya, si laki-laki mencintai seorang perempuan. Misalkan ada santri laki-laki menyukai santri perempuan. Nah, lalu melihat bahwa di pinggir masjid itu ada santri wanita yang dia sukai. Nah, yang biasanya ke masjidnya itu yang lambat karena ada yang disukainya supaya terlihat, maka dia langsung rapi sebelum adzan pun sudah ada di masjid karena ada wanita yang disukai. Itu contoh, ya, itu adalah ingin dipuji, itu contoh. Selanjutnya sum'ah. Sum'ah berarti memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan mendapat pujian dan sanjungan. Contoh, seseorang kemarin bersedekah, lalu besoknya bercerita ke temannya, kemarin saya sudah sedekah, ya, untuk pembangunan masjid 5 juta. Lalu ke temannya lagi, kemarin saya sudah sedekah. Nah, itu adalah sum'ah, yang mana itu ingin didengar amal baiknya oleh orang lain. Nah, itu adalah pengertian riya dan sum'ah. Selanjutnya contoh perilaku riya dan sum'ah. 1. Selalu menyebut dan mengukir amal baik yang pernah dilakukan. Ada orang lain meminta sedekah hari ini, ya udah kemarin saya mau. Ada lagi, ayo dicari sedekah, padahal sedekahnya ke tahun kemarin, ya. Tapi hal itu terus diukir. Nah, itu adalah contoh perilaku riya. Lalu contoh perilaku sum'ah, seperti orang yang membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran ingin didengar orang lain, maka dikeras-keraskan karena ingin didengar orang lain. Nah, itu sum'ah. Kalau riya itu ingin dipuji orang lain, kalau sum'ah ingin didengar orang lain. Ya, tuh. Selanjutnya pengertian takabur. Ya. Takabur adalah sikap seorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain. Jadi dia itu tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain dan menolak kebenaran. Nah, itu ya, takabur. Contohnya, merasa dirinya paling benar di dalam berdiskusi, merasa dirinya itu paling benar, seperti itu. Dikasih masukan oleh temannya tidak menerima karena merasa pendapatnya lebih benar. Lalu kedua, merasa dirinya lebih pandai.
Ada yang memberikan masukan, misalkan memberikan masukan dari temannya, padahal rankingnya dia ranking 11, lalu temannya yang diberi masukan itu yaitu ranking 1 misalkan. Nah, yang ranking 1 ketika merasa paling pandai, dia tidak menerima masukan. Ya, aku ranking 1, kamu ranking 11. Ya, lebih baik pendapat aku daripada pendapat Ali. Nah, itu contoh yang merasa dirinya paling pandai. Nah, kita itu harus meninggalkan perbuatan tersebut. Selanjutnya, 3, merasa dirinya lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, ya suka ada orang seperti ini. Ya, apa? Siapa? Nih gue. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu juga ada orang yang seperti itu. Ada di sini. Siapa orangnya? Tadi mah contoh, Bapak itu cuma contoh ya. Selanjutnya, merasa dirinya lebih baik dan merendahkan orang lain. Itu adalah contoh perilaku takabur. Terakhir yaitu pengertian hasan. Ya. Hasan adalah sifat seorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Artinya, jika temannya atau orang lain mendapatkan nikmat, kita tidak senang. Nah, ketika ada perasaan seperti itu adalah sifat hasad. Nah, perilaku orang hasud dia selalu ghibah. Apa itu ghibah? Yaitu membicarakan kejelekan orang yang dibencinya kepada orang lain. Di payunan Pak ya, di hadapannya dia memujinya, tapi di belakang dia menggunjingnya. Lalu merasa gembira terhadap musibah yang menimpa orang yang dihasadi. Itu contoh perilaku hasad. Ada contohnya, si A membeli mobil, ya, si B yang naik ambulannya. Kenapa? Dia kan merasa tidak senang. Jadi si A yang membeli mobil, si B yang sakit. Si A yang punya mobil, si B yang naik mobil ambulan. Karena apa? Karena sakit. Itu ciri-ciri orang hasad. Seperti tadi yang dicontohkan, tetangganya beli kulkas, ya, yang keinginannya tetangga sebelah. Karena ada sifat hasud. Tetangganya beli setrikaan yang panas, tetangga sebelah. Nah, itu adalah sifat hasad. Nah, itu sifat yang harus dihindari karena akan merusak terhadap amal soleh kita. Amal baik kita akan habis ketika kita memiliki sifat hasad. Oke, jadi ya pada pertemuan kali ini ya, poin-poin pentingnya ya, yang sudah dipelajari dan kalian pahami, yaitu 1, pengertian poya-poya dan contohnya. 2, pengertian ria, sum'ah beserta contohnya. 3, pengertian takabur ya, beserta contohnya. 4, pengertian hasan beserta contohnya. Nah, jadi sifat-sifat tercela ini harus kita tinggalkan, karena meninggalkan sifat ini merupakan bagian dari ibadah dan juga diperintahkan oleh Allah untuk menghindari sifat tersebut. Selanjutnya, nah, kerjakan soal pada link di bawah ini. Silakan kerjakan 5 soal, 5 menit. Silakan. Oke, sudah ya, sudah selesai. Terima kasih. Nanti Bapak nilai ya di selanjutnya. Bapak tanya kepada kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, sebelum ditutup ya,
pertemuan selanjutnya nanti minggu depan kita akan belajar tentang manfaat dan cara menghindari perilaku berpoyak-poyak, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kalau tadi kita belajar pengertian dan contohnya, nanti minggu depan kita belajar manfaat dan cara menghindari sifat-sifat tersebut. Ini akan dipelajari pertemuan. Oke, selanjutnya sebelum ditutup diakhiri pembelajaran hari ini, ya, sebagai rasa cinta kita terhadap daerah kita, marilah kita menyanyikan lagu Ciamis Manis lirik 2. Silahkan untuk berdiri. Nanti ke depan lagi satu orang ketua. Silakan. Atau ya, coba ke depan yang pemimpin. Berdiri ya. Ya. Oke, silakan duduk kembali. Pulang ya, pada pembelajaran hari ini sudah selesai, dan sebelum pulang ya, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, apa yang dipelajari pada hari ini, pada pertemuan ini menjadi ilmu buat kita semua dan menjadikan bekal buat kita semua, dan juga semoga bermanfaat. Lalu mudah-mudahan dengan doa kita semua mengakhiri pembelajaran ini, yang akan pulang ke rumahnya masing-masing diberikan keselamatan di perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Silakan untuk ketua kelas yang memimpin. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.